record. Untuk rekaman mata kuliah ini, linknya nanti akan saya share-nya di Simarinya langsung. Jadi habis ini, apa sih namanya, di bawah materi kuliah itu biasanya langsung saya kasih link ke YouTube-nya. Oke, untuk perkuliahan pada hari ini, materi kita adalah pencemaran lingkungan. Tapi, sekali lagi, sebelum kita ini sebagian besar saya nggak tahu, mungkin ada yang pakai HP, ada yang pakai ini, ada yang pakai apa sih namanya? Ada yang pakai laptop. Tolong di ini, tolong tolong buka tab baru. Sorry. Sebentar ya, ini saya. Sekarang kalau misalnya Anda pakai gawai apapun yang Anda gunakan, masuk ke www.menti.com. Oke, kemudian masukkan, dia akan minta kode, dan kode kita untuk yang kali ini adalah 5096471. Nah, di situ seharusnya silahkan masukkan kodenya. Sekarang kalau misalnya Anda mendengar kata-kata pencemaran, apa yang muncul di benak Anda? Anda tiba-tiba jadi ingatnya apa gitu loh. Silahkan masukkan kata apa saja yang terlintas di benak Anda. Polusi, oke, salah satunya. Silahkan. Ada lagi? Sampah, good. Karena yang namanya sampah itu memang mencemari. Asap, udara, pencemaran udara, betul, apalagi kalau misalnya sudah mulai masa-masa kebakaran hutan, limbah industri, limbah rumah tangga, itu memang merupakan salah satu permasalahan lingkungan. Kejahatan itu pencemaran apa deh ya, tapi betul sih, pencemaran itu merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan. Kemudian merusak pencemaran, karena yang namanya pencemaran tentu saja akan merusak kualitas lingkungan. Kebakaran hutan dampaknya tentu saja adalah kabut asap sehingga menyebabkan pencemaran udara dan seterusnya. Bau, kenapa dari tadi kayaknya banyak fokus ke ini ya, ke pencemaran udara gak ya? Apakah udara di sekitar Anda sedang merasa udara di sekitar Anda tercemar? Racun bagi pernafasan, manusia suka tidak suka, walaupun kita merasa kita adalah korban dari pencemaran, sebenarnya kita sih yang jadi pelaku pencemaran tersebut. Pencemaran nama baik. Oke, good one. Ya, ada sih kasusnya. Saya kok ingatnya si Vicky, siapa itu Vicky Prasetyo yang suka. Iya, itu yang suka muncul di gosip. Astagfirullah, itu kayaknya tiap kali ibu saya nonton acara gosip pasti dia muncul aja. Like, do you have a life? Gitu loh. Buruk, perusak kehidupan. Ini kayaknya memasukkan perusak kehidupan sedang galau dalam memikirkan masalah dan beban hidup. Mungkin ya. Bakteri, oke, dan seterusnya. Oke, cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi, tadi macam-macam sekali yang sudah muncul ke ini kita. Jadi kalau saya lihat sebetulnya dengan berbagai macam kata-kata yang terlontar oleh Anda, sebetulnya yang namanya pencemaran lingkungan itu kita sudah sangat akrab dengan pencemaran lingkungan. Ini merupakan salah satu hal yang kita dengar sehari-hari, kemudian juga
ini adalah permasalahan kita semua sih sebetulnya. Dan itulah topik untuk perkuliahan kita di minggu ini. Oke. Nah, untuk minggu ini, pencemaran lingkungan, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mudah-mudahan setelah mengikuti perkuliahan ini, kalau ada yang nanya kepada Anda apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan, itu Anda bisa memberikan definisi dari apa itu pencemaran lingkungan. Kemudian juga tujuan pembelajaran yang kedua adalah Anda bisa menjelaskan parameter kimia di lingkungan, paling tidak Anda bisa menyebutkan parameter kimia apa saja yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kualitas lingkungan. Apa itu parameter kimia di lingkungan? Oh, nomor 3 itu tolong diabaikan. Nomor 3 ini sebetulnya menyebutkan. Nomor 3 itu adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan Anda bisa menyebutkan 3 jenis pencemaran lingkungan berdasarkan kompartemen lingkungan yang dicemari. Oke. Sebentar deh ya. Saya kalau nggak minum kopi soalnya bakal moodnya jelek, jadi bawaannya suka marah-marah. Kan kasihan kalian jadi korban kemarahan saya kalau saya nggak minum kopi. Oke, next. Nah, untuk bisa memahami pencemaran lingkungan, kita mulai dari yang ini dulu, dari beberapa istilah dulu yang akan saya pakai pada saat saya menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah ada yang namanya kompartemen lingkungan. Kompartemen lingkungan. Kompartemen itu kan kayak kotak, kayak tempat gitu deh ya. Jadi kalau kita bicara kompartemen lingkungan, kita membicarakan tentang wadah yang ada di lingkungan, medium yang ada di lingkungan. Kompartemen lingkungan itu adalah wadah dari unsur atau senyawa kimia yang ada di lingkungan. Dan ini wadahnya macam-macam deh. Misalnya saja, gas karbon dioksida itu adanya di mana deh? Itu adanya di atmosfer, Bu, di udara. Artinya senyawa kimianya adalah karbon dioksida, kompartemen lingkungannya adalah udara. Kemudian atau misalnya logam terlarut. Logam itu dia dalam keadaan terlarut adanya di badan sungai. Artinya badan sungai itulah kompartemen lingkungannya. Atau misalnya pencemaran oleh pestisida. Pestisidanya ada di mana nih? Ada di tanah. Tanah itu yang merupakan kompartemen lingkungan dari si pestisida ini. Dan yang namanya kompartemen lingkungan itu tidak hanya tidak hanya berupa benda mati saja, tidak. Organisme atau makhluk hidup pun itu bisa dianggap sebagai suatu kompartemen lingkungan. Misalnya saja, pestisida tadinya adanya di tanah. Nah, pada saat dia ada di tanah, kompartemen lingkungan dari pestisida itu adalah tanah tadi. Tapi kemudian akibat proses biologis, si pestisida itu lalu diserap oleh tanaman melalui akarnya. Sekarang pestisidanya masih di tanah enggak? Enggak, sudah pindah ke tanaman. Artinya sekarang kompartemen yang ditempati oleh pestisida itu bukan lagi di tanah, tapi kompartemennya sudah berpindah ke tanaman yang menyerap dia itu tadi. Oke. Paham ya kompartemen lingkungan? Nah, kemudian selain kompartemen lingkungan,
ada yang namanya siklus biogeokimiawi. Siklus biogeokimiawi itu merupakan suatu unsur perubahan dan reaksi apa saja yang terjadi atas suatu unsur atau senyawa kimia pada saat senyawa kimia tersebut pindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan lainnya. Dan ini dikatakan biogeokimiawi karena bisa terjadi akibat reaksi biologis, mungkin oleh akibat fungsi-fungsi biologis, misalnya saja oksigen itu berpindah kompartemennya dari atmosfer ke makhluk hidup melalui proses pernafasan, ya kan? Kemudian perubahan yang terjadi juga bisa melibatkan perubahan geologis, misalnya batu-batuan yang terkikis. Kemudian tentu saja kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringnya malah suatu unsur atau senyawa kimia itu dia berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain itu melalui reaksi kimiawi. Siklus biogeokimiawi yang paling gampang itu contohnya ini deh, siklus air. Air itu kan dia pindah nih. Dia pindah, saya yakin waktu SD dulu pasti pernah pelajaran IPA-nya air berpindah yang ada di sungai dia menguap menjadi awan itu kan sudah berpindah dari satu kompartemen ke kompartemen lainnya. Kemudian awan itu terkondensasi, dia turun sebagai hujan, ya jatuh ke danau atau kolam, kemudian diserap oleh tanah dan seterusnya. Pada dasarnya, siklus biogeokimiawi ini menunjukkan ini loh yang namanya hukum kekekalan massa. Bahwa yang namanya unsur itu tidak ada yang ini. Tidak pernah hilang, tidak pernah diciptakan. Dia itu selalu ada gitu loh, Dek. Yang dihilangkan itu kenangan lama yang menyakitkan saja. Kalau itu silahkan kita hilangkan ya. Nah, gambar yang ada di sini ingin menunjukkan siklus biogeokimiawi dari oksigen. Oksigen di atmosfer itu berpindah dari udara sebagai satu kompartemen lingkungan ke organisme sebagai kompartemen lingkungan lainnya melalui proses respirasi, kemudian dia keluar lagi, sekarang sudah dalam bentuk karbon dioksida. Dia juga bisa keluar dalam bentuk air dan seterusnya. Jadi siklus biogeokimiawi, judulnya aja ribet deh ya. Siklus biogeokimiawi itu menunjukkan bagaimana senyawa tersebut mengalami perubahan pada saat dia berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lainnya. Nah, selanjutnya, pada dasarnya yang namanya lingkungan, natural environment, itu dia secara alami, naturally, itu berada dalam keadaan setimbang. Kesetimbangan lingkungan itu adalah kalau misalnya semua komponen yang ada di lingkungan, be it biotic or abiotic factor, entah dia faktor biotik, entah dia komponen biotik, entah dia komponen abiotiknya, secara alamiah itu kalau dia berada dalam kesetimbangan lingkungan, semua komponen yang ada di lingkungan tersebut berada dalam suatu kondisi yang stabil. Kondisi yang stabil dan dapat menunjang kehidupan setiap organisme yang ada di lingkungan tersebut. Oke? Jadi kalau misalnya
suatu lingkungan hidup itu dikatakan seimbang, itu artinya semua komponen yang ada di lingkungan tersebut ini dapat menunjang kehidupan dari semua organisme yang ada. Nah, karena saya orang kimia, lalu saya lihat tinjauannya. Kalau dari segi kimia, kami sebagai orang kimia itu mengatakan lingkungan yang seimbang itu kalau misalnya komposisi dan konsentrasi, kalau kita bicara komposisi itu kita bicara jenisnya deh ya. Kalau kita bicara konsentrasi, kita bicara banyaknya. Nah, kalau dari perspektif kimia, dari sudut pandang kimia, suatu lingkungan itu dikatakan seimbang kalau misalnya senyawa-senyawa kimia yang ada di lingkungan tersebut itu kadarnya berada dalam batas normal yang tidak membahayakan organisme atau makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi misalnya kandungan karbon monoksidanya itu nyaris tidak ada. Kemudian kandungan logam beratnya juga masih berada dalam level alamiah, tidak mengganggu, tidak berpotensi bahaya bagi makhluk hidup yang ada di situ. Nah, itu artinya setimbang. Oke, stabil dia, saling menunjang. Kalau dari perspektif kimia, konsentrasi senyawa kimia yang ada di suatu lingkungan itu berada dalam komposisi dan konsentrasi yang tidak membahayakan organisme yang ada di lingkungan tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya nih, ini silahkan dipandangi dulu gambarnya. Kemudian kalau misalnya saya tanya, gambar itu nih, gambar yang ada 3 buah itu, apakah menurut Anda gambar tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan? Atau gini aja, silahkan buka lagi Mentimaker-nya, jadi ke menti.com, kemudian pakai ini. Sekarang kodenya adalah 4557815. Sekarang coba Anda lihat, kalau menurut Anda gambar yang ada itu, apakah gambar tersebut menunjukkan kondisi lingkungan yang tercemar? Silahkan. Izin masuk, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf, apakah Ibu bisa mengulang kodenya tadi, Bu? Ini sebentar. Wait. Ring, 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 ring. 4. Izin masuk, Bu. Tadi Hedil ada sempat mencatat untuk kodenya. Boleh Hedil ulang? 4557815. Silahkan.
Kalau menurut Anda, apakah Ya, sebagian besar itu mengatakan bahwa ya, itu menunjukkan lingkungan yang tercemar. Which is good. 40. Sekarang di ini kalian udah beda nggak deh ininya? Sekarang seharusnya yang muncul di ini kalian, di layar kalian, di menti kalian itu adalah 3 buah gambar. Ya kan? Nah, kalau menurut kalian dengan melihat gambar-gambar itu tadi, menurut Anda apakah apa indikasinya, apa tandanya bahwa lingkungan itu tercemar? Airnya sudah tidak jernih, ikannya mati. Ya mungkin siapakah ikannya mungkin cuma sedang taking a nap, mungkin lagi tidur siang. Kemudian sampah botol, banyak ikan yang mati, kemudian juga perubahan terhadap bau, rasa, dan warna. Dek, rasanya apakah Anda sudah mencicipi airnya? Kan saya cuma ngasih lihat gambarnya. Anda ajaib sekali bisa mencicipinya. Well, anyway, warna air berubah, banyak hewan, dan seterusnya. Organisme makhluk hidup mengalami kematian dalam jumlah yang besar. Kemudian juga sampah botol yang berserakan, dan seterusnya. Airnya sudah tidak jernih. Oke. Oke, ini yang jawaban-jawaban yang muncul. Ikannya mati, perubahan terhadap bau, rasa, dan warna, kemudian kotor, dan seterusnya. Nah, ini semua jawaban ini ada betul, semua jawaban ini betul, yang menunjukkan bahwa sebetulnya kita juga sudah gampang sih ya mengidentifikasi bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan. Lah, kelihatan kok Bu, itu ikan-ikannya udah keburu mati, kemudian juga warna airnya sudah tidak jernih lagi, kemudian warnanya udah keruh seperti itu kan sudah tanda-tanda bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ditanya, apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Definisinya apa? Oke, sebelum kita bisa mendefinisikan pencemaran lingkungan, ini dia. Kenapa harus paham dulu apa itu kesetimbangan lingkungan. Kalau misalnya, tadi kan kesetimbangan lingkungan itu adalah kondisi di mana setiap komponen, semua komponen yang ada di lingkungan tersebut itu berada dalam kondisi stabil yang memungkinkan agar semua komponen yang ada di lingkungan tersebut itu bisa berfungsi dengan normal. Kurang lebih seperti itu kan. Itu kalau dia seimbang. Nah, tapi kalau misalnya ada gangguan terhadap kesetimbangan lingkungan, di mana terjadi perubahan terhadap salah satu komponen di lingkungan yang berdampak negatif. Kalau misalnya ada salah satu komponen di lingkungan tersebut yang mengalami perubahan, dan perubahan dari komponen di lingkungan tersebut
memiliki dampak negatif atas komponen-komponen lainnya, itu artinya telah terjadi gangguan terhadap keseimbangan lingkungan. Nah, tapi jangan lupa deh, yang namanya gangguan terhadap keseimbangan lingkungan ini bisa terjadi secara alamiah atau bisa sebagai akibat aktivitas manusia. Kalau misalnya gangguan tersebut, dan ini lazim saja sih terjadi sebetulnya ya, gangguan terhadap keseimbangan lingkungan ini secara alamiah ini memang terjadi. Contohnya saja, kalau misalnya ini, kalau misalnya tiba-tiba di suatu daerah perairan, kalau misalnya hujan lebat, hujan badai gitu deh, apalagi ini kalau yang rumahnya dekat sungai gitu ya, biasanya setelah hujan itu tadi, air sungai itu biasanya akan menjadi lebih keruh, ya kan? Karena itu karena hujan badai yang lebat itu tadi itu sebetulnya merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap keseimbangan lingkungan yang terjadi secara alamiah. Akan tetapi, sebetulnya lingkungan kita ini dia punya kemampuan untuk dapat mengembalikan keadaannya hingga kembali lagi ke kondisi seimbang. Oke? Jadi apa sih namanya? Kayak tadi, misalnya contohnya kalau misalnya yang hujan lebat itu tadi memang air sungainya pada awalnya keruh. Tapi setelah lama-kelamaan, setelah sehari 2 hari, airnya kembali jernih seperti sebelumnya. Itu karena sistem lingkungan secara alamiah itu sudah bisa mengembalikan kondisi lingkungan kembali ke keadaan seimbang. Kayak kita aja misalnya, kita dalam keadaan seimbang di kehidupan kita sehari-hari misalnya. Misalnya kita belajarnya enak nih, kemudian tahu-tahu teman sekos kita itu di samping entah dia lagi stres karena mencari dosen pembimbing skripsinya nggak muncul-muncul apa gimana, lalu dia nyalain musiknya kencang banget, udah gitu bukan tipe lagu yang kita suka lagi, misalnya dia nyetelnya dangdut koplo, itu kan sebetulnya gangguan terhadap keseimbangan lingkungan kita. Tapi secara alamiah bisa akan sampai pada suatu titik di mana si teman kita itu tadi lalu nyadar, dia matikan ininya, dan kita kembali lagi kondisi kita ke keseimbangan tadi. Tapi kalau misalnya terus-terusan nih, 24 jam nyetel lagunya itu aja, dangdut koplo itu aja, itu kita bisa bilang bahwa itu sudah terjadi pencemaran. Kenapa? Karena nggak bisa balik lagi ke kondisi normal, Dek. Sama halnya dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu adalah kondisi di mana gangguan atas keseimbangan lingkungan yang telah terjadi itu nggak bisa diatasi secara alamiah oleh lingkungan gitu loh. Kayak gini aja misalnya, kalau zaman dulu sebelum ditemukannya plastik, kresek segala macam, orang zaman dulu itu membungkus makanan itu kan pakai daun-daunan, ya kan? Kemudian apakah bungkusnya dimakan? Tidak, daunnya ya mereka buang. Itu kan sebetulnya gangguan terhadap keseimbangan dalam bentuk sampah. Tapi karena sampahnya adalah sampah organik yang lingkungan bisa secara alamiah mendegradasi sampah organik tersebut, setelah beberapa waktu kondisi lingkungan kembali lagi ke keadaan seimbang. Tapi sekarang yang terjadi adalah
pada saat kita beralih menggunakan bahan-bahan plastik, menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa lagi diuraikan oleh lingkungan, ini natural environment kita sudah tidak punya lagi kemampuan untuk memperbaiki gangguan atas keseimbangan lingkungan tersebut. Sehingga nggak bisa balik lagi dia. Dia ya dalam keadaan terganggu terus-menerus itu tadi. Jadi, yang namanya pencemaran lingkungan itu adalah kondisi di mana terjadi gangguan keseimbangan lingkungan dan lingkungan alamiah tidak dapat lagi mengembalikan keadaannya seperti semula melalui proses-proses alamiah. Nah, kalau tadi kondisi keseimbangan lingkungan ditinjau dari perspektif kimia adalah kondisi di mana komposisi dan konsentrasi senyawa kimia yang ada itu berada dalam batas normal dan tidak membahayakan makhluk hidup, maka kalau kita bicara pencemaran lingkungan ditinjau dari perspektif kimiawi, itu adalah kondisi di mana komposisi dan konsentrasi senyawa kimia yang ada di lingkungan itu sekarang sudah melebihi batas normal sehingga dapat membahayakan makhluk hidup atau organisme yang ada di lingkungan tersebut. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Oke. Jadi kalau misalnya UAS nanti saya tanya apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan dan bagaimana dan apa itu pencemaran lingkungan dari perspektif kimiawi, bisa jawab ya, pencemaran lingkungan adalah kondisi di mana gangguan atas keseimbangan lingkungan itu tidak lagi dapat diatasi secara alamiah oleh lingkungan melalui proses-proses alamiahnya, dan kalau ditinjau secara kimiawi artinya kondisi di mana konsentrasi bahan kimia yang ada di lingkungan itu sudah membahayakan makhluk hidup. Nah, sekarang kalau kita bicara pencemaran lingkungan, ini ada beberapa istilah yang sering digunakan. Ada yang namanya kontaminan, ada yang namanya polutan. Orang kadang-kadang kita suka memakai istilah ini secara bergantian karena kita merasa bahwa yang namanya kontaminan ya polutan gitu loh. Padahal sebetulnya maksudnya itu berbeda deh. Oke? Nah, perbedaannya apa antara kontaminan dengan polutan? Kalau kita bicara kontaminan, kontaminan ini rata-rata adalah senyawa non-alamiah. Yang namanya kontaminan itu umumnya adalah senyawa yang diproduksi oleh manusia, entah secara memang kita niat, memang sengaja membuatnya, atau dia merupakan hasil sampingan dari suatu proses industri. Tapi yang pasti kontaminan itu adalah senyawaan non-alamiah. Dan keberadaannya di lingkungan itu dia seharusnya tidak ada di lingkungan. Kalau lingkungan itu betul-betul alami. Nah, terus bedanya apa dong dengan polutan? Kalau polutan itu bisa saja merupakan senyawaan alamiah, bisa saja dia merupakan senyawaan yang berasal dari aktivitas antropogenik atau aktivitas manusia. Dan kuncinya di sini. Kata kuncinya, kalau polutan
kita mengatakan polutan, kita mengatakan suatu senyawa adalah polutan kalau misalnya konsentrasinya di lingkungan itu sudah jauh di atas batas normalnya dan dapat membahayakan makhluk hidup. Oke. Jadi kalau misalnya kontaminan, kita cuma melihat senyawa ini ada di alam, padahal dia bukan senyawa alamiah. Dan senyawa ini ada di suatu lingkungan tertentu, padahal secara alamiah seharusnya dia tidak ada di situ. Tapi apakah dia membahayakan atau tidak? Belum tentu. Kalau polutan, kita mengatakan suatu senyawa kimia adalah polutan kalau misalnya konsentrasi dari senyawa tersebut sudah membahayakan makhluk hidup. Nah, misalnya saja ini deh. Bayangkanlah Anda mendapatkan kesempatan sebagai ahli statistik misalnya nih ya. Lalu Anda sudah kerja, kemudian dapat proyek untuk ke Antartika misalnya. Kemudian di Antartika itu, di tengah padang salju yang putih itu, ada selembar kresek hitam. Nah, sekarang si kresek hitam itu seharusnya ada di Antartika nggak sih? Enggak kan? Dia kalau secara alamiah nggak ada itu plastik apapun di Antartika. Jadi dia kontaminan bukan? Kontaminan. Tapi dia cuma selembar deh. Lalu apakah bisa kita katakan dia itu adalah polutan? Belum. Kenapa? Karena jumlahnya yang cuma selembar sehelai kresek hitam itu belum dapat dikatakan berada pada jumlah atau konsentrasi yang dapat membahayakan makhluk hidup di sekitarnya. Oke. Bayangkan saja misalnya sungai yang masih bersih sekali. Ada sebuah, kemudian waktu Anda perhatikan ternyata di sungai itu ada 2 buah sedotan plastik. Sedotan plastik itu kontaminan bukan? Kontaminan. Karena secara alamiah dia tidak seharusnya ada di sana nih. Ini don't belong here gitu loh. Tapi kita belum bisa bilang bahwa dia adalah polutan. Tapi beda kalau misalnya di sungai itu sekarang jumlah sampah plastiknya itu sampai bisa sampai sudah berpuluh-puluh kilo sehingga sampai jadi sedimen sendiri. Nah, itu bisa kita katakan dia adalah polutan. Sama halnya kayak logam. Hati-hati dengan logam berat. Logam berat tidak selalu bisa kita katakan sebagai polutan. Karena sekali lagi, yang namanya kita bisa mengatakan suatu senyawa kimia adalah polutan kalau si senyawa kimia itu tadi sudah berada dalam konsentrasi yang membahayakan lingkungan. Misalnya nih, timbal atau PB, mungkin sudah pernah dengar ya. Timbal itu dia secara alamiah memang ada di lingkungan. Tapi kalau misalnya konsentrasinya sudah melebihi batas normal, itu baru dia bisa kita katakan sebagai polutan. Oke? Jadi paham ya bedanya? Kalau kontaminan itu kita fokusnya adalah senyawaan yang tidak seharusnya berada di situ. Walaupun dari segi konsentrasi mungkin dia belum berbahaya. Tapi kalau polutan dia adalah senyawa kimia yang jumlahnya sekarang sudah
sudah dapat membahayakan makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya apa? Logam, beberapa jenis logam secara alamiah dia memang ada di lingkungan. Besi misalnya. Besi itu memang pasti ada di lingkungan. Pasti ada dia sebagai endapan. Tapi kalau misalnya konsentrasinya sudah terlalu tinggi, baru besi itu tadi bisa kita katakan sebagai polutan. Makanya kalau misalnya ini Anda suka baca berita tentang lingkungan gitu, mungkin pernah melihat kata-kata atau istilah baku mutu. Nah, baku mutu itu menunjukkan batas seberapa besar seberapa besar konsentrasi suatu senyawa kimia maksimal yang ada di lingkungan. Kalau lebih dari baku mutu tersebut, itu kalau misalnya konsentrasi suatu senyawa sudah melebihi batas baku mutu tersebut, maka senyawa tersebut kita katakan sebagai polutan. Oke. Selain kontaminan dan polutan, ada yang namanya ambang batas lingkungan. Ambang batas lingkungan ini menunjukkan kalau suatu kondisi di mana kalau misalnya kondisi lingkungan jadi lebih buruk dibandingkan environmental threshold ini tadi, lingkungan tersebut kolaps. Dia tidak dapat lagi kembali ke kondisi semula, ke kondisi seimbangnya secara alamiah. Oke, sampai sini masih bisa mengikuti ya? Atau ada yang belum jelas? Ada yang perlu saya ulangi atau ada yang masih belum paham? Silakan. Oke. Izin masuk, Bu. Ya. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Edil Mahendra dengan NIM 20110172100119. Di sini Haidil agak sedikit mungkin ada miss dalam pemahaman antara ambang batas lingkungan dan polutan. Kalau dari penjelasan Ibu tadi kan polutan adalah masa di mana komponen atau konsentrasinya itu sudah melebihi dari batasan normal yang membahayakan makhluk hidup. Benar begitu, Bu? Nah, kemudian untuk ambang batas lingkungan sendiri kan kurang lebih kayak definisinya kurang lebih sama dengan polutan. Oh. Itu bagaimana, Bu? Apakah polutan dengan ambang batas itu masih bisa dibilang sama atau bagaimana? Oke, good question. Jadi pertanyaannya tadi, apakah polutan dengan environmental threshold ini sama atau tidak? Ya kan? Begitu ya maksudnya? Izin, Bu. Benar, Bu. Oke. Nah, kalau polutan, bedanya begini deh. Kalau polutan itu adalah kita merujuk pada suatu jenis senyawa. Paham? Kita merujuk pada jenis senyawa. Sementara kalau kita bicara ambang batas atau environmental threshold, itu adalah kita bicara kondisi. Misalnya gini, polutan misalnya logam berat. Logam berat itu bisa kita katakan sebagai polutan kalau konsentrasinya sekian miligram per kilogram. Kalau misalnya konsentrasi PB sudah melebihi 100 miligram per kilogram, dia adalah polutan. Kalau konsentrasi raksa sudah di atas 10 miligram per kilogram, itu dia adalah polutan. Raksa, kemudian juga timbal, pestisida, benzena, senyawa ini apa sih namanya? Senyawa POP atau polutan organik itu kalau kita bicara jenis senyawanya itu kita merujuknya pada polutan. Tapi kalau ambang
ambang batas ini kita bicara kondisi. Jadi, konsentrasi logam berat di atas 100 mg per kilogram itu adalah ambang batas. Paham? Jadi kayak syaratnya. Ambang batas misalnya gini, kalau misalnya konsentrasi polutan itu sudah 10 kali batas normal, lingkungan tidak dapat lagi kembali ke kondisi normal. Itu ambang batas. Sementara polutan ya timbal, kemudian juga pestisida, senyawa organik beracun, itu polutan. Paham? Jadi polutan itu senyawanya, kalau ambang batas itu kondisinya. Paham? Baik, ya, izin masuk Bu. Sebenarnya Hadir masih agak miss pemahaman sih di polutan sama ambang batas. Kalau nggak salah tadi di awal Ibu ada bilang juga kalau ambang batas sendiri ada kayak batu apa tadi? Saya lupa. Baku mutu. Benar Bu. Haidil coba ambil kesimpulan dari pemahaman Haidil. Mungkin entah mix atau gimana. Kalau Haidil ambil kesimpulan dari apa yang Ibu jelaskan tadi, antara polutan dan environmental threshold, apa sih bedanya? Kalau polutan menurut Haidil satu hal yang membahayakan makhluk hidup, tapi belum melebihi dari batasan lingkungan. Sementara batasan lingkungan adalah yang sudah melewati dari dari baku mutu, batasan dari baku mutu. Atau bagaimana, Bu? Kalau polutannya itu senyawanya, kayak ambang batasnya itu jadi gini. Bayangkanlah, sebentar, aduh ini susahnya kalau online ya, saya tidak bisa berjalan-jalan dan memperagakan. Misalnya gini, katakanlah ambang batas itu adalah pagar nih. Kebayang nggak? Ambang batas itu adalah pagar. Katakanlah ambang batasnya kita ambil misalnya konsentrasi sebesar 100 mg per kilogram. Itu pagarnya, ambang batas itu pagarnya. Kemudian ada logam timbal di lingkungan. Timbal itu konsentrasinya 10 mg per kilogram. Timbal itu sudah bisa kita katakan sebagai polutan belum, Dek? Ambang batasnya atau pagarnya. Dek, nggak usah minta izin, pasti saya izinkan, santai aja, Dek. Oke, ambang batasnya pagarnya adalah 100 mg per kilogram. Sekarang timbal itu di lingkungan itu konsentrasinya 10 mg per kilogram. Si timbal ini sudah bisa kita katakan sebagai polutan belum? Baik, belum. Kalau dari gimana? Oke, dari cara Haidil memahami, kenapa menurut Haidil si timbal tuh bisa jadi belum masuk polutan ataupun sudah, itu tergantung apakah si timbal tuh mampu untuk mempengaruhi atau membahayakan si makhluk hidup yang ada di ini batasan lingkungan. Nah, itu dia. Timbal ini dia baru dikatakan berbahaya kalau konsentrasinya adalah 100 mg per kilogram ini, Dek. Si threshold ini adalah 100 mg per kilogramnya, batasannya. Sekarang si timbal ini dia konsentrasinya baru 10 mg per kilogram. Sudah bisa kita katakan sebagai polutan belum? Belum. Belum kan? Dia belum nembus ininya, belum nembus pagarnya. Iya, Bu. Oke. Sekarang ada logam lain, ada raksa. Raksa itu konsentrasinya, ingat ya, kita ambang batasnya di sini 100 mg per kilogram. Raksa ini konsentrasinya 0,1
miligram per kilogram. Posisinya sekarang lebih jauh lagi nih di sini. Lebih jauh dari pagar threshold kita ini. Apakah raksa ini sudah bisa kita katakan sebagai polutan? Belum. Karena dia belum nembus pagarnya ini. Nah, sekarang misalnya kita pindah ke lokasi lain nih. Sekarang kita pindah ke lokasi pertambangan batu bara. Kemudian kita lakukan analisis misalnya. Nah, analisisnya yang teman-teman kalian yang anak kimia melakukan analisis di laboratorium, mereka kasih datanya ke kalian, kalian yang mengolah data sebagai anak statistik, lalu kalian bilang, wah, timbal di sini konsentrasinya adalah 250 mg per kilogram. Sekarang si timbal ini dia sudah jadi polutan atau belum? Sudah. Threshold 100 mg. Sudah, karena sekarang dia menjadi polutan karena dia sudah melewati si ambang batas ini tadi. Paham? Baik, Bu Haidil, coba izin mengambil kesimpulan dari penjelasan Ibu tadi. Oke. Dari pemahaman Haidil, berarti threshold itu adalah ukuran batasannya, Bu. Benar? Batasannya. Kayak apa sih? Ukuran batas kayak si baku mutu tadi, kayak ukuran batasan maksimal gitu. Batasan maksimalnya, betul. Jadi senyawa, ingat ya, senyawa kimia itu dia bisa menjadi polutan atau tidak, seperti yang Haidil sebutkan tadi, dia bisa jadi polutan atau tidak tergantung apakah dia sudah melewati ambang batas atau tidak di tempat dia berada. Oke, paham? Jadi bisa saja di satu tempat dia belum menjadi polutan karena memang konsentrasinya masih sangat rendah, tapi di tempat lain karena konsentrasinya sudah sangat tinggi, dia lalu menjadi polutan. Oke, paham? Oke. Baik, Bu, paham, Bu. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin masuk, Bu. Monggo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NIM saya 201101110013. Ingin menanyakan tentang masalah polutan ini, Bu. Tinggi. Di sini kan tadi sesuatu hal yang bisa dikatakan polutan itu adalah apabila sudah melewati ambang batas yang ditetapkan di suatu lingkungan tersebut itu, Bu. Dan itu membahayakan makhluk hidup. Nah, pertanyaan saya itu adalah setiap makhluk hidup itu, Bu, pasti beda-beda, Bu, ambang batas lingkungannya itu untuk mendapat suatu bahaya dari kontaminan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari mana, Bu, mengukur batas ambangnya itu? Apakah dari segi makhluk, apakah hanya dari satu makhluk hidup saja atau semua gitu, Bu? Karena kan misalkan kalau untuk manusia ambang batasnya 100, namun untuk burung misalkan 50. Dan ada suatu kontaminan yang katakan saja sudah di ambang batas 80. Nah, itu kan sudah menjadi bahaya bagi burung tersebut. Apakah itu bisa dikatakan polutan atau tidak gitu, Bu? Oke. Firdaus, bagus sekali pertanyaannya, dan memang seperti yang kamu katakan tadi, semua organisme, tiap jenis organisme itu memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda terhadap berbagai jenis polutan. Nggak usah beda spesies, kita yang sama-sama manusia saja, satu spesies yang sama saja, pada tingkat pertumbuhan yang berbeda pun dia tingkat sensitivitasnya terhadap polutan itu juga berbeda-beda. Nah, lalu tadi pertanyaannya, gimana dong kita menentukan ambang batas yang diperbolehkan? Ambang batas yang diperbolehkan itu ditentukan berdasarkan, jadi gini, apa sih namanya? Di setiap wilayah itu dia punya peraturan masing-masing. Di Indonesia itu ada keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian juga ada keputusan gubernur. Kemudian ada peraturan segala macam. Tapi
peraturan-peraturan tersebut biasanya disusun berdasarkan hasil rekomendasi dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli. Nah, dan hasil penelitian ini juga pasti macam-macam gitu loh sampelnya. Kalau misalnya boleh jujur, sebagian besar ambang batas, kalau kita bicara air nih ya, kalau kita bicara air itu juga akan dilihat peruntukannya untuk apa dulu. Karena air kan ada yang digunakan untuk air minum langsung, ada air baku, yaitu air yang digunakan sebagai bahan baku atau diolah untuk menjadi air minum. Ada air yang digunakan untuk keperluan pertanian dan seterusnya. Dan untuk setiap peruntukannya itu akan memiliki baku mutu yang berbeda-beda. Tapi kalau baku mutu itu biasanya ditentukan berdasarkan, saya tidak berani ini ya, don't quote me on this, karena saya bukan orang yang pakar untuk penentuan baku mutu semacam ini. Tapi biasanya ini dilihat berdasarkan hewan uji itu pada mamalia. Kemudian juga kalau misalnya memang pengujian secara in vivo itu biasanya pada mamalia, kemudian juga berdasarkan hasil-hasil laporan dari berbagai macam kasus. Misalnya ada ini nih, di suatu wilayah itu ternyata banyak yang menderita keracunan logam. Kemudian diadakan penelitian, oh ternyata pada semua korban yang mengeluh keracunan itu rata-rata ini memiliki dalam sistem tubuh mereka darahnya mengandung logam berat dengan kadar sekian. Oh, artinya yang sekian ini sudah berbahaya nih, sudah dapat menimbulkan keracunan. Jadi ambang batas itu atau baku mutu itu ditentukan berdasarkan hasil-hasil penelitian, entah hasil penelitian in vivo ataupun juga berdasarkan hasil laporan dari berbagai macam studi kasus. Nggak mungkin kita yang hari ini kita bikin peraturan, kita menentukan ambang baku mutunya itu cuma asal ambil aja gitu loh, Dek. Jadi betul-betul berdasarkan hasil ambang batas atau baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan itu ditetapkan biasanya mengikuti rekomendasi hasil penelitian scientific committee. Oke? Entah dari WHO, kemudian kalau dari ini, kalau di Indonesia biasanya dipertimbangkan dari hasil penelitian orang-orang LIPI, kemudian juga hasil penemuan ininya, badan risetnya. Kalau di Amerika itu biasanya setahu saya berdasarkan hasil penelitian Environmental Protection Agency atau EPA-nya. Oke? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin masuk, Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Febrian Hidayatullah, biasa dipanggil Dayat dengan NIM 20110710020. Ingin bertanya tentang pencemaran lingkungan yang mengakibatkan ke makhluk hidup, Bu. Kan tadi pengertian pencemaran lingkungan itu perubahan terhadap salah satu komponen di lingkungan. Nah, misalkan loh, Bu, ada makhluk hidup nih, lingkungannya itu tercemar loh, Bu. Itu apakah memungkinkan, Bu, untuk makhluk hidup tersebut menyesuaikan dengan lingkungan yang tercemar tersebut, Bu? Misalkan loh, Bu, ada ikan nih, di sungainya tuh tercemar dengan banyak sampah, apa memungkinkan, Bu, ikan tersebut tetap hidup dan menyesuaikan dengan lingkungan tersebut, Bu? Itu aja, Bu, terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya, kalau misalnya memang di suatu lingkungan tertentu itu ada gangguan keseimbangan lingkungan,
mungkin nggak sih komponen-komponen yang ada di lingkungan tersebut lalu menyesuaikan diri untuk bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan tersebut, gitu ya maksudnya? Oke, good question. Ini sebetulnya akan bagus sekali kalau Anda nanyanya ke dosen biologi yang mengajarkan evolusi, Dek. Jadi di beberapa kasus itu memang kalau misalnya ada gangguan terhadap keseimbangan lingkungan, itu kalau untuk organisme pilihannya sebetulnya antara dua, Dek. Antara beradaptasi atau dia mati gitu loh. Ya kan? Untuk kalau misalnya manusia ya kita alhamdulillah ya diberi kemampuan untuk berpikir dan segala macam. Jadi kita masih bisa berusaha beradaptasi, tapi itu pun juga sampai pada batas-batas tertentu saja, ya kan? Nah, tapi yang sering kali terjadi, kalau misalnya memang dalam waktu yang kalau misalnya ada gangguan keseimbangan lingkungan yang terjadi, kalaupun misalnya tidak sampai menyebabkan kematian, itu lalu terjadi perubahan atau apa ya, dysfunction itu apa ya bahasa Indonesianya, Dek? Dysfunctional. Kecacatan, sorry. Jadi ya salah satu bentuk bukan bentuk adaptasi sih ya, salah satu bentuk yang terjadi adalah generasi selanjutnya itu lalu mengalami perubahan yang defect gitu loh, perubahan berupa kecacatan akibat perubahan keseimbangan lingkungan itu tadi. Bisa saja dia beradaptasi, tapi adaptasinya itu akan perlu waktu yang cukup lama. Itu yang namanya evolusi, Dek. Paham? Paham, Bu. Oke. Jadi bisa saja makhluk hidup itu lalu beradaptasi untuk menyesuaikan dengan perubahan atau gangguan atas keseimbangan lingkungan itu tadi, tapi itu akan memerlukan waktu yang cukup panjang melalui proses yang namanya evolusi. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Monggo. Banyak ya pertanyaannya, ya ampun saya senang. Sementara mahasiswa yang lain, aduh kapan selesainya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Wardikansyah, biasa dipanggil Dika, Bu. Jadi pertanyaan saya, kalau misal kan tadi ya, kita ambil contoh timbal yang tadi, Bu. Misalnya ambang batas lingkungannya tadi kan 100. Nah, kalau timbalnya itu misalnya tuh, banget ya, Gak ya? Karena saya nggak hafal batas baku mutunya. Iya, Bu. Misalnya timbalnya itu 100, Bang, Bu. Pas di ambang batas lingkungannya gitu, nah, Bu. Itu jadinya masuk polutan atau enggak gitu, nah, Bu? Saya akan mengkategorikan itu polutan. Karena sudah berada di 100 itu batasnya kan, artinya dia sudah berbahaya. Jadi biasanya kalau ini waduh, apalagi kalian anak statistik ya, pasti sangat peka dengan lambang-lambang semacam itu. Biasanya itu pakai tandanya itu maksimal. Saya akan mengatakan itu polutan, Dek. Kalau sudah pas segitu itu, saya akan mengatakan polutan. Karena lebih baik berhati-hati daripada, oh nggak apa-apa masih ngepas ini gitu loh. Oke. Ada lagi? Kayak tadi misalnya disuruh ngumpul tugas jam 23.59. Ya sudah Bu, saya ngumpul jam 23.59. Nah, apakah itu terkumpul tugasnya? Kalian mau ngambil resiko itu nggak? Enggak kan? Oke. Saya lanjutkan deh ya. Mari kita lanjutkan parameter kimia di lingkungan. Nah, parameter kimia di lingkungan itu jadi gini, kualitas lingkungan itu akan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam aspek fisika, kimia, dan biologi. Karena saya orang kimia, kita bahasnya parameter kimiawi saja ya, Dek ya.
parameter kimia yang menunjukkan kualitas lingkungan itu ya basically adalah berapa konsentrasi kandungan senyawa kimia yang ada di suatu kompartemen lingkungan tertentu. Nah, sebentar, ini kita harusnya sampai jam 3.20 ya? Ini sampai jam berapa nih kuliahnya? Kalau 1 jam 40 menit, sampai jam 3.40 ya, masih ada waktu. Oke. Nah, beberapa parameter kimiawi di lingkungan, jadi ini adalah parameter-parameter yang dapat digunakan untuk menunjukkan kualitas lingkungan. Ini adalah beberapa parameter kimia yang dapat menunjukkan kualitas lingkungan. Salah satunya adalah kandungan oksigen terlarut. Kira-kira kandungan oksigen terlarut ini parameter kimiawi di lingkungan perairan deh ya. Yang diharapkan tentu saja adalah kandungan oksigen terlarut yang tinggi. pH, mungkin ada yang tiba-tiba langsung flashback ke zaman SMA, disuruh menghitung pH. Rumusnya apa? Min log konsentrasi H+. Saya minta kalian hafal untuk mata kuliah ini, paling tidak rumus pH aja hafal deh. Itu aja yang saya minta dari Anda. Kayak mau ngapain aja ya. Oke, kemudian konsentrasi nutrien terlarut. Nutrien terlarut jadi kayak amonia dan fosfat di lingkungan. Ini juga masih di lingkungan perairan, karena kalau terlalu rendah ini tidak menunjang kehidupan, tapi kalau terlalu tinggi ini juga dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan juga. BOD dan COD. BOD, Biological Oxygen Demand. COD, Siska yang suka online shopping, COD ini bukan cash on delivery ya, tapi chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen secara kimiawi. Kalau BOD, biological oxygen demand atau kebutuhan oksigen biologis. COD adalah chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi. Konsentrasi logam tentu saja kita tidak menginginkan konsentrasi logam yang tinggi. Ini kalau di wilayah Banjarbaru biasanya kalau airnya kelihatan kuning gitu, itu apa sih namanya? Menunjukkan kandungan Fe yang tinggi. Fe, mungkin kalau emas ya, ini mah Fe. Kemudian kadar karbon monoksida, SO2, kemudian juga NOx, ini salah saya. Sorry, ini harusnya O-nya huruf besar deh ya. Ini menunjukkan parameter kimiawi untuk kualitas udara, GLL. GLL ini bukan parameter kimiawinya ya, cuma maksudnya dan lain-lain. Masih banyak sekali, macam-macam. Oke. Nah, sekarang yang namanya pencemaran lingkungan itu dapat kita klasifikasikan berdasarkan yang tercemar itu di mana. Nah, jadi ada pencemaran air, ada pencemaran tanah, ada pencemaran udara. Ini pokoknya paling gampang aja, nanti saya keluarkan deh. Kuis aja saya keluarkan. Pencemaran air, tanah, dan udara. Kalau kompartemen yang tercemar adalah air, ya pencemaran air. Kompartemen yang tercemar adalah tanah, ya pencemaran tanah, dan seterusnya. Pencemaran air. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kualitas air ini tentu saja akan sangat ditentukan oleh zat terlarut yang ada di dalam air, itu apa saja. Kalau misalnya kita bisa mengatakan bahwa air di suatu lingkungan itu bisa kita katakan dia itu sudah tercemar, kalau misalnya kualitasnya sudah tidak memenuhi persyaratan untuk dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Kalau untuk air ini dibagi jadi 4, kalau saya nggak salah ada golongan A itu untuk air minum yang bisa diminum langsung, B itu untuk
air baku. Air baku itu air yang diolah untuk menjadi air minum. Jadi kayak PDAM itu kan dia menggunakan air sungai sebagai air baku, kemudian diolah menjadi air minum. Kemudian untuk tujuan rekreasi, kemudian untuk tujuan perikanan dan pertanian kalau saya tidak salah. Nah, ini apa sih namanya? Kalau peruntukannya beda, tentu saja kualitas yang disyaratkan itu juga akan berbeda. Air yang digunakan untuk air minum itu tentu saja harus memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan kalau misalnya air itu Anda gunakan untuk ternak lele misalnya, itu beda peruntukannya. Nah, sekarang sebentar. Parameter-parameter yang biasanya digunakan untuk menunjukkan kualitas air itu antara lain adalah pH. pH itu kalau bisa netral. Skala pH dari berapa sampai berapa, Dek? Masih ingat? Satu sampai dengan 14. Kalau untuk air minum itu biasanya antara 6 sampai 7 itu masih diperbolehkan. Dikatakan netral, air yang pH-nya netral itu berapa, Dek? 7, Bu. 7, Bu. Oke. Bu. Good. Ya, apalagi kalau misalnya yang angka 7 adalah angka keberuntungannya masing-masing. Saya ingatnya 7 Raheem Sterling. Well, anyway, pH itu kalau terlalu asam itu dia menjadi bersifat korosif, kalau terlalu basah itu juga tidak bagus. Kemudian dissolved oxygen, DO. DO itu menunjukkan kandungan oksigen terlarut yang ada di dalam air. Nah, sekarang DO yang untuk air yang kualitasnya tinggi, DO yang diharapkan itu tinggi atau rendah, Dek? Ayo. Kandungan oksigennya seharusnya tinggi atau rendah yang diinginkan? Yo tinggi toh, Dek. Kandungan oksigen terlarutnya tinggi. Nah, kalau misalnya kandungan oksigennya rendah, itu ikan-ikan yang berenang-renang dengan damai itu nggak bisa bernafas dong dia. Kayak gini aja, ada yang punya akuarium di rumah, entah punya sendiri atau punya orang tuanya atau punya siapanya, punya kakaknya mungkin. Itu kan suka ada apa sih namanya? Aeratornya ya, yang menghasilkan bubble-bubble-nya itu. Jadi ada gelembung udaranya. Nah, itu kan tujuannya untuk menambah kadar oksigennya, Dek. Nah, kemudian biological oxygen demand dan chemical oxygen demand. Jadi gini, BOD ini menunjukkan banyaknya oksigen, biological oxygen demand, banyaknya oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan senyawa-senyawa yang ada di dalam air. BOD atau biological oxygen demand itu adalah banyaknya oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk menguraikan senyawa-senyawa terlarut yang ada di dalam air. Sementara chemical oxygen demand adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa-senyawa yang ada di dalam air. Nah, sekarang hati-hati di sini. Kalau air yang kualitasnya baik, DO-nya tinggi, ya. Karena DO, kita mengharapkan wilayah perairan itu kadar oksigen terlarutnya atau DO-nya itu tinggi supaya bisa menunjang kehidupan organisme akuatik atau
hewan perairan. Tapi yang kita harapkan di suatu lingkungan perairan, BOD dan COD, itu kalau lingkungan perairannya itu bagus, seharusnya BOD dan COD-nya itu malah rendah. Kenapa? Kan gini, tadi definisinya apa? Baik BOD maupun COD itu menunjukkan banyaknya oksigen yang diperlukan untuk menguraikan senyawa-senyawa yang ada di dalam air. Kita ambil BOD aja deh. Banyaknya oksigen yang diperlukan oleh organisme untuk menguraikan senyawa yang terlarut di dalam perairan tersebut, ya kan? Sekarang, kalau misalnya air itu bersih, kandungan senyawa terlarutnya itu tinggi atau rendah? Rendah. Rendah. Good. Kalau misalnya kandungan senyawa terlarutnya itu rendah, kira-kira organismenya memerlukan hanya sedikit oksigen untuk bisa menguraikan senyawa-senyawa terlarut yang ada di air tadi, ya kan? Sekarang kalau misalnya airnya ketumpahan minyak lah, ketumpahan aspal lah, ketumpahan segala macam lah, ketumpahan pestisida segala macam, jadi banyak kan senyawa terlarutnya, tercemar kan? Semakin banyak senyawa terlarutnya, si mikroorganismenya ini otomatis akan perlu energi lebih banyak untuk menguraikan senyawa-senyawa terlarut tadi, ya kan? Otomatis dia akan memerlukan semakin banyak oksigen. Sehingga nilai BOD jadi semakin tinggi. Semakin banyak senyawa terlarut atau kontaminan atau polutan yang ada di dalam air, maka nilai BOD di perairan tersebut juga akan semakin tinggi. Kenapa? Karena mikroorganisme akan memerlukan lebih banyak oksigen untuk bisa menguraikan, untuk bisa mendegradasi senyawa-senyawa pengotor yang terlarut di dalam air tersebut. Oke, paham sampai sini? Oke, selanjutnya COD juga demikian. Semakin tercemar air tersebut, artinya semakin banyak pencemar yang ada di dalam perairan tersebut. Otomatis kita akan memerlukan semakin banyak oksigen untuk bisa mengoksidasi senyawa-senyawa yang ada, senyawa-senyawa pengotor di perairan tersebut. Oke. Selanjutnya ada yang namanya turbiditas. Turbiditas atau kekeruhan. Turbiditas ini adalah kekeruhan. Semakin tinggi turbiditasnya, semakin tinggi pula kekeruhannya. Jadi perairan yang baik itu otomatis kita menginginkan turbiditas yang rendah. TSS ini kenapa turbiditas dan TSS ini adalah biasanya saling beriringan. TSS ini adalah banyaknya senyawaan yang tersuspensi di dalam air. Tersuspensi itu jadi kalau misalnya ini Dedek, tersuspensi ini yang serba nanggung dia ukurannya. Jadi kalau misalnya kalian ngambil air gitu, kan ada kalau misalnya di sungai misalnya ya, airnya itu tidak jernih, tapi ada partikel-partikel yang melayang-layang di dalam air itu tadi.
dia melayang-layang. Jadi dia mengendap enggak, tapi karena dia melayang-layang tersuspensi di dalam air itulah lalu dia menyebabkan kekeruhan. Partikel yang melayang-layang di dalam air inilah yang disebut sebagai suspended solid, total suspended solid. Semakin tinggi kadar TSS-nya, otomatis semakin tinggi pula turbiditasnya. Oke. Jadi, kondisi perairan yang kita inginkan itu parameternya bagaimana? pH-nya netral antara 6 sampai 7. Aduh, udah keburu ini. Kemudian kadar DO-nya tinggi, BOD dan COD-nya rendah, turbiditas dan TSS-nya rendah, kemudian kandungan zat-zat terlarutnya ini juga rendah. Oke. Oke, Dek, ini sebetulnya masih ada beberapa slide lagi, cuma kita sambung minggu depan aja, Dek ya. Minggu depan tetap kuliah sesuai jadwal, Senin jam 10.30 ya, Dek? Jadwalnya, tanggal 30 itu. Iya, Bu. 10.30, oke. Senin itu kita kuliah sesuai jadwal, kemudian tapi nggak bisa pakai Zoom, soalnya Zoom yang kimia pas hari itu dipakai kuliah sama ada yang maju seminar. Dia pakai Google Meet deh ya, mohon maaf saya tahu sebetulnya Google Meet sih yang paling boros, jadi minggu depan pakai Google Meet aja dulu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Entah soal tugas atau segala macam. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di luar ini, entah mungkin karena malu nanya sekarang, misalnya kok kayaknya gue doang sih yang nggak ngerti, kayaknya yang lain paham-paham aja kok, cuma aku yang nggak ngerti, lalu nggak pede nanya di sini, mau nanya langsung ke saya juga silahkan, atau kalau mau nanya tugas juga silahkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Izin masuk, Bu. Monggo. Ini mungkin pertanyaan dari Haidil, karena tadi Haidil sempat terputus waktu di awal-awal yang masalah tugas poster, kan tadi tugas kelompok. Nah, untuk kelompoknya sendiri itu bagaimana ya, Bu? Oh iya, kamu tidak ikut pollingnya kita ya. Pembagian kelompoknya nanti saya yang bagi. Oke, habis ini deh saya bagi. Jadi nanti silakan dicek malam ini di Simari tentang kelompoknya. Maksimal 5, nanti saya bagi maksimal 5 orang, itu biasanya di Simari akan langsung kelihatan kok. Oke, nanti saya yang pilihkan. Karena hasil polling sepertinya menunjukkan bahwa Anda pasrah pada keinginan saya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Haidil cukup, Bu. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, Bu, mengenai tugas poster yang Ibu berikan tadi, kan ada 4 tema. Dan setiap kelompok mengambil satu tema. Apakah tema itu dipilih oleh kelompok sendiri atau tema itu sekalian ditentukan oleh Ibu? Untuk tema poster, karena saya sudah memilihkan kelompoknya, jadi kalian sendiri saja yang memilih tema masing-masing. Oke, saya kan baik hati, Dek. Baik hati, ramah, dan tidak sombong. Tapi tidak gemar menabung. Gimana dong? Oke, ada lagi? Ya, siap, terima kasih, Bu. Baik, Bu, izin masuk kembali. Mungkin ini dari Haidil yang terakhir untuk pertemuan kali ini. Jadi Haidil ingin menyampaikan mungkin saran sih. Jadi salah satu teman Haidil yang di ini mahasiswa Statistika 2020 kan itu bisa bikin Zoom yang over dari 40 menit. Mungkin untuk pertemuan hari Senin itu bisa sih minta bantuan si Aulia. Boleh, kalau misalnya memang bisa seperti itu, silahkan diatur aja, nanti bisa lewat kotinya atau langsung ke saya deh ya, linknya deh, bisa.
Ada yang langganan kah? Nanti dikoordinasikan sama Aulia dan mungkin nanti Francisco yang akan langsung kirimkan ke Ibu. Oke, baiklah. Ada lagi? Ini si Aulianya langsung, Haidil ini gimana sih, harusnya kamu diem-diem aja. Jangan saya loh yang disalahkan, itu Haidilnya aja. Ada lagi? Izin masuk, Bu. Monggo. Perkenalkan, nama saya Joy Latifah. Saya mau bertanya, kalau tema posternya itu sama dengan kelompok lain itu kata Bapak, Bu? Tidak apa-apa deh, tapi jangan sama persis posternya ya. Kalau temanya sama sih tidak apa-apa, karena kalian pasti akan punya, kalian pasti akan punya perspektif yang berbeda untuk melihat satu topik, ya kan? Jadi nggak apa-apa, mau sama juga nggak apa-apa temanya. Ada lagi? Izin masuk, Bu. Oke. By the way, kenapa sih kalian kok ngomongnya izin masuk? Ini kan kalian sudah masuk di Zoom semua. Maksudnya izin berbicara, Bu. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NIM saya 2011 0171 0013. Ingin menanyakan tentang yang tugas poster tadi. Apakah itu ada ketentuan, Bu, dalam pembuatan poster tersebut? Misalkan tidak boleh mengandung unsur-unsur ini, begitu, Bu? Mengandung unsur-unsur. Nah, itu apa sih namanya? Tidak boleh mengandung unsur-unsur SARA dan segala macam ya, maksudnya ya. Materi LKM-MPG apa sih? Oh, kalian kalau LKM-MPG harus kayak gitu. Oh, sama satu lagi dong, Dek. Kalau nanya nggak usah nyebutkan nomor mahasiswa, saya juga nggak akan dengerin nomor mahasiswa kalian. Nama aja, kalian capek ngomongnya nggak saya dengerin kan ini. Nggak, jadi gini, Dek. Pokoknya karena ingat, poster ini adalah poster yang sifatnya informatif atau edukatif. Jadi gini aja, bayangkan kalau misalnya kalian bayangkan bahwa poster kalian ini akan dipajang di kampus. Di kampus. Jadi kalau misalnya ini kalian bukan di kampus sih, di SMA kalian aja. Karena kan tadi saya bilang target audiensnya paling tidak yang sudah pernah SMA aja ya. Jadi kalau misalnya tadi nanya apakah ada unsur-unsur terlarang yang tidak boleh saya masukkan, Bu? Jadi gini aja, kalau misalnya kalian merasa ragu, kalian pikirkan kalau adik saya yang SMA ngelihat poster ini, apakah layak atau tidak? Gitu aja deh ya saya jawabnya. Jadi yang penting pertimbangkan target audiens kalian. Oke? Ada lagi? Nggak usah pajang foto saya kalau misalnya tiba-tiba yang nanya. Nggak akan dapat tambahan nilai deh. Ada lagi? Tidak ada. Kembali izin berbicara. Ya, monggo. Pada jadi bingung. Firdaus izin berbicara. Kalau untuk poster tadi itu apakah harus misalkan memuat logo universitas begitu, Bu, atau tidak, Bu? Oh, nggak usah. Yang penting nama anggotanya saja, ya. Yang penting nama-nama anggota kalian, kemudian nama-nama anggota dan program studi. Jadi mencantumkan nama program studi statistik Fakultas MIPA ULM. Oke? Kalau bisa pakai ini dong, Dek. Buat kalian juga sih pakai watermark atau apa gitu loh. Soalnya takutnya kalau misalnya tiba-tiba ada yang menggempleng punya kalian kan sayang kalian yang capek-capek bikin, ya. Cuma saya nggak mesti harus pakai logo atau enggak sih kalau saya. Yang penting nama sama program studi kalian, oke? Untuk menunjukkan kebanggaan dan kecintaan kalian pada program studi kalian, oke? Ada lagi? Cukup? Cukup mungkin ya, udah lewat soalnya dan sudah azan asar juga, yang ini udah komat malah. Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi hari Senin. Saya minta tolong kalau misalnya memang ada yang
bisa membuatkan link Zoom yang bisa lebih dari 40 menit, silakan. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, ya nggak apa-apa, kita pakai Google Meet, nanti linknya saya kirim ke Kotinya. Ini kelompok akan saya bagi, mudah-mudahan malam nanti waktu kalian ngecek itu kelompoknya sudah muncul deh ya. Ini juga link rekamannya akan ini saya upload di YouTube. Linknya juga nanti akan saya masukkan juga di Simari. Oke? Baiklah, kalau begitu, itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu hari Senin nanti. Ini sudah hari Kamis, tinggal hari Jumat, habis itu kita weekend. Enjoy keras Ambiar Week ya, Dek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.